Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi pada video ini teman-teman ya, kita perhatikan untuk pergerakan harga Bitcoin teman-teman ya. Pergerakan harga Bitcoin sepertinya relatif stabil ya, cenderung trend up juga sih ya untuk Bitcoin. Tapi kita tidak tahu ke depannya ya, apakah hari ini Bitcoin akan tetap naik atau bahkan Bitcoin akan turun. Karena apalagi kita perhatikan bahwa sebelum halving terjadi biasanya itu bakal terjadi koreksi yang cukup dalam teman-teman. Jadi tetap waspada ya teman-teman ya, karena biasanya ya kalau misalkan sebelum halving itu ya mendekati waktu-waktu terdekat untuk halving, biasanya Bitcoin itu koreksi biasanya ya, tidak selamanya apa yang saya katakan benar teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk pergerakan harga Bryce Bitger teman-teman ya, karena yang kita bahas di sini adalah Bryce ya. Ya, kita akan membahas Bryce di sini teman-teman ya. Kita lihat Bryce sepertinya kembali stuck ya teman-teman. Bryce sepertinya kembali stuck dan kembali ke angka 24 ya. Dan apakah ini bisa dikategorikan masuk dalam trend down atau trend up? Kalau kita katakan trend down itu tidak teman-teman, itu masuk dalam batas kewajaran sih ya, bahwa bersini koreksi karena Bitcoin juga sedikit kurang stabil sih menurut saya hari ini. Cuman yang saya sayangkan ya dari Bryce Bitger ini, saya kritik sedikit ya, bahwasanya kalau kita perhatikan ya, Bryce ini adalah salah satu koin yang bagus teman-teman ya, token yang bagus, punya banyak kelebihan dibandingkan token-token yang sering dipump oleh Paus. Tapi kita lihat ya teman-teman, Paus ataupun pemodal besar itu sepertinya sangat malas untuk masuk di market price. Artinya untuk saat-saat sekarang ini mereka belum masuk di market price teman-teman. Entah nggak tahu apa penyebabnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kenaikan harga yang terjadi di pasar, kenaikan harga price yang terjadi di market itu pastinya dipengaruhi oleh diborongnya suatu koin oleh banyak pemodal teman-teman, kan logikanya seperti itu ya. Dan kita lihat sepertinya Bryce kalah populer daripada koin-koin lain, contohnya di Indodax teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat dari segi kemitraan, dari segi apa ya teman-teman ya, dari segi utility, Brace itu rata-rata unggul dari token atau koin-koin yang lain yang ada di dunia teman-teman ya. Dan bahkan blockchain daripada Brace Bitger itu adalah salah satu blockchain yang kuat. Nah pertanyaan sekarang, kenapa bisa seperti itu? Artinya jawaban admin pribadi, karena Brace belum mendapatkan momentum aja teman-teman ya. Jawabannya itu karena Brace memang belum mendapatkan momentum. Artinya momentum itu pasti akan datang ya teman-teman. Momentum itu insya Allah akan datang. Dan kita salut sih kepada developer Brace ya. Developer Bryce itu tidak pernah terpancing teman-teman ya untuk melakukan pom-pom terhadap koinnya. Kan kadang ya teman-teman ada segelintir dev koin itu yang suka melakukan pom-pom terhadap token atau koinnya sendiri, yang justru sebenarnya itu sangat merugikan daripada holdernya sendiri. Sedangkan kalau kita perhatikan, kalian cek deh teman-teman ya, kalian cek di Twitternya, Bryce Bitger itu tidak pernah melakukan ambisi untuk pom-pom harga. Mereka itu justru membangun pondasi koin mereka teman-teman ya. Bryce itu developernya itu apa teman-teman ya, fokus untuk membangun ekosistem mereka. Terbukti Bitger Bryce dikala rata-rata koin itu pump, Bryce itu cuman diam-diam saja. Kita lihat Bryce itu justru apa teman-teman ya, itu rajin melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan. Kalian perhatikan ya, 17 yang lalu 17 jam yang lalu Bryce itu melakukan hampir bekerja sama dengan 3 perusahaan besar sekaligus teman-teman. Artinya apa? Jadi developer Bryce itu tidak terlalu memusingkan persoalan harga. Dan saya sangat yakin bahwa developer Bryce itu yakin bahwa koinnya, dalam hal ini Bryce, itu akan naik ketika peminatnya besar. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh developer Bryce agar peminat daripada token Bryce ini naik, yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap koin mereka. Jadi kalau misalkan koin mereka, koin Bryce ini sudah mencapai level tertinggi untuk masalah ekosistem blockchainnya, dan sudah banyak orang yang mengenal Bryce, maka saya sangat yakin ya, Paus, Whale ataupun apapun itu akan dengan sendirinya masuk ke Bryce secara alami. Dan ketika mereka masuk ke Bryce secara alami, nah disitulah akan terjadi kenaikan eksponensial teman-teman ya. Nah itu sebenarnya inti
bukti yang dilakukan oleh developer Bryce ya. Makanya mereka itu tidak terlalu memusingkan namanya masalah harga. Ya, mereka justru pusing terhadap pengembangan ekosistem daripada Bitgerbright teman-teman ya. Makanya ketika misalkan ada tawaran kerjasama dari perusahaan-perusahaan menarik atau perusahaan-perusahaan besar, Bryce itu tidak pernah menolak teman-teman. Dan kita lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berminat untuk bekerja sama dengan Bitgerbright itu karena Bryce itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh altcoin lain teman-teman. Contohnya misalkan blockchain Bryce itu adalah blockchain yang sangat-sangat terapi teman-teman. Blockchain Bryce itu adalah salah satu blockchain tercepat di dunia. Kemudian yang kedua, gas fee daripada Bryce itu adalah salah satu gas fee termurah dan bahkan hampir nol. Sehingga jangan heran ya, untuk saat sekarang harga Bryce itu memang masih sangat kurang bergerak teman-teman, atau banyak yang menghinanya, netizen menghinanya bahwa seperti keong. Tidak apa-apa keong teman-teman, ini tidak apa-apa keong, yang penting fundamental koin itu bagus. Karena kalau fundamentalnya kuat, maka kedepannya nanti ketika harganya sudah mulai turn up, saya sangat yakin harganya itu bakal tinggi teman-teman ya, harganya itu bakalan tinggi. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita harapkan dari Bryce Bitger. Sepertinya Bryce Bitger ini tidak menginginkan koinnya naik itu hanya untuk merugikan orang lain. Contoh misalkan ada salah satu paus yang mengepam Bryce, misalkan pump sekitar 1 jam. Setelah itu dumping, kan sudah banyak orang yang dirugikan pada saat itu teman-teman ya. Pasti banyak yang masuk di Bryce pada saat itu. Dan developer Bryce sepertinya tidak menginginkan itu. Makanya dia tidak pernah berambisi untuk melakukan pom-pom terhadap harganya. Justru developer Bryce itu fokus teman-teman ya, fokus untuk membangun ekosistem blockchainnya, fokus bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar. Karena dengan bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, maka otomatis nanti semakin banyak yang mengenal Bryce dan harga Bryce itu bakalan naik secara eksponensial. Karena secara alami paus ataupun orang-orang yang punya modal besar percaya dengan Bryce, maka mereka akan berinvestasi di Bryce. Nah, seperti logikanya ya. Jadi sepertinya Bryce ingin seperti BNB teman-teman ya. Bryce ingin seperti Ethereum. Bryce tidak ingin hanya menjadi koin micin saja. Wow, ini sih fantastis banget ya. Jadi Bryce tidak ingin menjadi koin micin, makanya mereka berusaha membangun pondasi ekosistem blockchainnya. Oke, jadi menurut pribadi seperti itulah ya analisis saya terhadap Bryce. Kenapa sejauh ini harga Bryce itu tidak naik-naik, padahal kemitraannya itu banyak sekali teman-teman ya. Karena itu tadi, Bryce itu ingin menjadi koin besar, bukan menjadi koin micin lagi. Makanya mereka justru fokus update Bitger Exchange mereka teman-teman ya, tanpa mempedulikan peningkatan harga di luar sana oleh banyak altcoin ya. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan bagaimana fitur Bitger Exchange, bagaimana fitur dari produk-produk mereka itu bisa menjadi lebih baik, sehingga Bryce itu kedepannya bakal menjadi koin yang trend up teman-teman ya. Tapi apapun yang kami sampaikan ya, ini bukan untuk mempengaruhi kalian, ini murni berdasarkan analisis pribadi saya. Kalian tetap dior teman-teman ya, gunakan uang dingin dan ambil resikonya kalau kalian berani. Kalau tidak, jangan pernah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.